Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu berjalan karena percaya bukan karena melihat. Berjalan karena percaya bukan karena melihat. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita pastinya sudah mendengarkan lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang percaya. Mungkin enggak ya ini terjadi dalam kehidupan saya. Karena gini kan, seringkali orang-orang percaya melihat dengan mata jasmani kita tentang apa yang dia hadapi saat itu. Tentang apa yang dia hadapi ketika dia mungkin menghadapi satu persoalan, satu tantangan dalam kehidupannya, dia melihat dengan mata jasmani dan dia berkata, mungkin gak saya menghadapi situasi yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Mungkin gak saya bisa menghadapi tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Lebih berfokus kepada apa yang kita lihat. Dan pesan Tuhan minggu ini itu menjadi suatu teguran juga bagi kita, suatu peringatan bagi kita, untuk kita tidak melihat secara jasmani, tetapi kita melihat bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan di sana, percaya dalam hati kita. Nah, seringkali orang-orang percaya juga kan diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupannya. Mungkin ada sesuatu yang sulit, ada tantangan yang dihadapi. Ada persoalan kehidupan yang dihadapi setiap orang-orang percaya. Bahkan situasi kehidupan. Yang saya tadi katakan awal. Segala situasi kita melihat dengan mata jasmani kita. Dan tanpa kita sadari ternyata itu dapat mengendalikan. Mengendalikan kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita melihat sesuatu hal terjadi. Tanpa kita sadari, itu bisa mengendalikan kehidupan kita Bapak Ibu. Nah sehingga orang percaya mudah sekali kecewa. Orang percaya mudah sekali gampang mengeluh. Gampang bersungut-sungut. Gampang menyalahkan orang lain. Gampang menyalahkan keadaan. Gampang mungkin menyalahkan Tuhan. Ketika apa? Ketika orang diperhadapkan dengan masalah itu. Ketika seorang dihadapkan dengan suatu kesukaran atau tekanan atau penderitaan dalam kehidupannya. Nah ini sama-sama Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nah seringkali apa yang kita lihat itu gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan melalui pesan Tuhan, minggu ini Tuhan mau kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi berjalan dengan hati yang percaya, yaitu suatu keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita buka bersama di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan tentang latar belakang bagaimana kehidupan pelayanan dari Rasul Paulus yang tidak mudah. Ada banyak tantangan. Ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia ditolak. Tetapi kita lihat ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dia memutuskan untuk apa? Untuk tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Memutuskan untuk tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat ada suatu rancangan Tuhan yang begitu dahsyat. Melihat suatu rancangan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupannya. Nah sekarang bagaimana sih caranya?
Bagaimana caranya untuk kita bisa memulai perjalanan berdasarkan percaya bukan karena melihat. Nah, Bapak Gembala sudah sampaikan 2 poin. Belajar yang pertama, belajar berjalan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu poin yang kedua, belajar untuk memfokuskan ulang apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, saya akan bagikan satu hal. Bagaimana caranya kita bisa memulai perjalanan berdasarkan percaya bukan karena melihat. Yaitu belajar mempercayai Allah dimulai dari mengenal pribadinya. Belajar mempercayai Allah dimulai dari mengenal pribadinya. Tanpa kita mengenal pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri, bagaimana kita untuk percaya kepada Allah kita yang kita sembah? Kemarin Pak Petrus sempat singgung juga kan. Bagaimana kita mengenal seseorang? Kalau kita tidak mengenal seseorang, bagaimana kita untuk mempercayai orang tersebut? Iya kan? Nah, kalau kita lihat Paulus Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 9, nah itu bisa dibaca di rumah Bapak Ibu. Dalam perikop itu Kisah Para Rasul yang pasal 9. Di situ Paulus mengenal Kristus Yesus diawali dengan apa? Ketika perjalanannya ke Damsik kan. Yesus menampakkan. Di sini ada satu pertobatan yang dialami oleh Paulus. Ini hal yang luar biasa ketika Bapak Ibu baca ya di dalam Kisah 9 ini. Bagaimana pengalaman-pengalaman Paulus di sana. Bagaimana ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalami satu kesembuhan. Ini hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman pribadi yang Paulus alami. Nah sebelum dia mengenal Allah, dia menganggap bahwa orang percaya kepada Kristus adalah suatu bidat. Orang-orang percaya kepada Tuhan Sang Firman yang menjadi manusia itu adalah bidat. Tetapi kita lihat ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ketika Paulus berjumpa dengan Sang Firman itu yang menjadi manusia, ada satu perubahan dalam kehidupannya. Ada satu hasrat ada satu perubahan dalam kehidupannya. Dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia bertumbuh akan pengenalan akan Kristus itu. Dan itu menjadi hasrat utama dalam kehidupan Paulus itu sendiri. Nah kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang 10a. Filipi 3 ayat yang 10a di sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan seterusnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah kita lihat Bapak Ibu, di tengah tantangan yang tidak mudah yang Paulus hadapi, di setengah situasi yang tidak mudah, banyak orang-orang yang menentang dia, banyak orang-orang yang menolak dia. Tetapi kita lihat ada satu keputusan yang dia ambil. Ada satu langkah yang dia ambil bahwa dia aku mau terus tetap berjalan bersama dengan Yesus. Dan dia melihat ada satu rancangan yang begitu indah. Dia melihat ada suatu rancangan yang begitu dahsyat atas kehidupannya. Nah sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, dampak ya. Dampak ketika orang percaya mengenal Tuhan lebih lagi, dampaknya seperti apa? Ternyata gini, dampaknya yang A, itu adanya perubahan cara pandang. Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ternyata ada cara pandang yang berubah. Ada satu nilai-nilai hidup yang akan kita terima. Dimana gini, cara pandang duniawi yang mungkin kita lihat digantikan dengan cara pandang firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Ada perubahan cara pandang. Ada perubahan nilai-nilai hidup. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu?
Langkah yang harus kita lakukan untuk kita kenal lebih dalam lagi. Supaya ada perubahan cara pandang sebagai Tuhan memandang. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus terus mendekat Bapak Ibu. Nggak ada cara lain. Kita harus terus mendekat. Mendekat dan terus mendekat kepada Tuhan. Sehingga gini kita percaya. Ketika saya berjalan, saya percaya ada Tuhan bersama dengan aku. Ada Tuhan yang menyertai aku. Ada Tuhan yang memimpin aku. Walaupun gini kita melihat secara mata jasmani. Itu hal yang tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Tapi ketika kita berjalan, kita percaya. Hati kita menaruh percaya kepada Tuhan dan mengenal secara dalam pribadi Tuhan. Kita akan terus maju melangkah Bapak Ibu. Nah, artinya orang percaya jangan berfokus dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Kemarin juga Pak Isa sudah sampaikan. Banyak kejadian-kejadian yang dialami hari-hari ini. Banyak mungkin kekhawatiran yang timbul dalam kehidupan mungkin orang-orang percaya. Kalau kemarin kan ada 2 kejadian kalau nggak salah. Gunung Semeru sama satunya kejadian di luar pulau. Ada gempa lagi 6,2. Ini kan hal-hal yang mungkin membuat kita gemetar, hal-hal yang membuat kita khawatir dengan apa yang kita lihat. Tapi kita percaya Bapak Ibu, kita memutuskan untuk kita tetap berjalan dengan Tuhan. Bahwa di situ ada setiap rancangan Tuhan yang dahsyat. Ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Orang-orang percaya. Nah, mengenal Allah berarti apa Bapak Ibu? Mengenal Allah itu berarti mengerti dan memahami Allah berdasarkan mungkin pengalaman pribadi kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami secara pribadi siapa Tuhan itu. Dia mengalami secara pribadi siapa Yesus itu. Mengenal Allah, mengerti dan memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Nah mungkin itu bukan menjadi patokan utama Bapak Ibu. Tapi hal-hal yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan dulu tolong saya percaya Tuhan dulu tolong saya juga percaya hari ini Tuhan tolong saya. Ketika waktu dulu ada perkara-perkara yang mustahil yang mungkin nggak mungkin terjadi. Tetapi toh akhirnya itu juga mungkin terjadi karena Tuhan ikut andil. Tuhan beserta, Tuhan memimpin. Nah sejauh mana Bapak Ibu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan? Sejauh mana hubungan kita, pribadi kita dengan Tuhan? Nah pengenalan kita akan Allah itu sangat akan menentukan Bapak Ibu. Menentukan apa? Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan sejauh manakah kita hidup dalam Dia. Semakin kita mengenal Allah lebih dalam lagi, kita akan sejauh mana kita akan menilai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sebatas Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tapi lebih daripada itu. Nah, pengenalan kita akan Dia itu akan menentukan sejauh manakah kita merasa aman di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin tekanan. Nah mungkin tantangan yang kita hadapi. Apa yang kita lihat hari-hari ini. Nah itu diperlukan apa? Kedalaman kita untuk kita mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Dan itu akan menentukan sejauh manakah kita merasa aman. Mungkin situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Sudahkah kita merasa aman di tengah situasi yang mungkin yang sedang bergejolak hari-hari ini? Apakah kita sudah merasa aman?
Apakah saya sudah merasa aman? Atau kita hanya melihat dengan apa yang kita lihat dan kita merasakan suatu kekhawatiran dalam hidup kita. Nah sekarang itu tadi dampaknya Bapak Ibu. Sekarang keuntungannya apa? Belajar mempercayai Allah dimulai dari mengenal pribadinya. Nah sekarang keuntungannya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, apa keuntungannya? Ternyata gini, keuntungannya kita akan terus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Tuhan selalu beserta dengan kita. Contohnya gini kan, Daud. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, kalau dia melihat dengan mata jasmani dia melihat sesuatu tampak yang begitu besar, suatu raksasa yang begitu besar di hadapannya, dia akan merasa takut. Tetapi dia percaya karena dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal siapa pribadi yang dia sembah. Dia tidak takut. Dia maju. Aku datang dengan nama Allah yang hidup, barisan tentara Israel. Tidak ada ketakutan. Tidak ada gentaran dalam kehidupan Daud ketika dia menghadapi Goliat di depannya. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, sudahkah ada buah-buah yang kita dihasilkan dalam kehidupan kita? Mungkin perkara-perkara yang kita hadapi. Yang kita berkata dalam hidup kita berkata dengan firman, saya percaya dengan Tuhan, dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Contoh lain, mungkin Sadrak, Mesak, Abednego Bapak Ibu. Ketika dia diperhadapkan dengan dapur perapian, kalau dia melihat dengan mata jasmani dia, akan ada suatu ketakutan yang sangat Bapak Ibu. Tapi dia percaya ada Tuhan, ada malaikat Tuhan, ada Yesus yang beserta dengan dia. Nah Bapak Ibu, lalu yang berikutnya, keuntungan ketika kita belajar mempercayai Allah dimulai dari mengenal pribadinya. Yang pertama tadi, yang A, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan selalu bersama dengan kita. Lalu yang kedua, kita menjadi milik Bapa. Nah artinya apa? Setiap orang yang menerima itu diberinya kuasa. Ada kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Ada kuasa. Nah, yang kita hadapi, mungkin hari-hari ini yang kita hadapi apa? Kita percaya kita adalah milik Bapa. Kita adalah anak. Ada kuasa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang menyertai kehidupan kita. Ada perkataan yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan Bapak Ibu. Berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Nah, bagaimana caranya kita bisa memulai perjalanan berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Tadi satu hal yaitu belajar mempercayai Allah dimulai dari mengenal pribadinya. Lalu dampak ketika orang percaya ketika mengenal Tuhan lebih lagi. Ada satu cara pandang yang berubah. Ada satu nilai-nilai hidup yang berubah atas kehidupan orang-orang percaya. Nah mari Bapak Ibu berjalan karena percaya bukan karena melihat. Mari kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Mungkin ada hal-hal yang ini satu teguran dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita lebih banyak melihat dengan mata jasmani kita. Mungkin kita lebih melihat dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Tapi Tuhan katakan, Tuhan kasih peringatan. Berjalan karena percaya. Percaya kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada urapan Tuhan yang menyertai setiap kita. Orang-orang percaya yang mengenal
lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.